wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian sangat baik dan selalu sehat. Di video pembelajaran mata pelajaran pengelolaan sarana dan prasarana, kita akan membahas materi baru. Namun, sebelum itu, apakah kalian ingat materi yang udah diberikan sebelumnya? Betul sekali, materi yang udah kita bahas dan kita pelajari yaitu mengenai pengadaan dan inventarisasi sarana dan prasarana, yakni pembuatan berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang. Di video pembelajaran kali ini, materi baru yang akan kita bahas yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Namun sebelum kita memperdalam konsep dasar penghapusan sarana dan prasarana, kalian simak video berita berikut ini. Sementara itu terkait barang fasilitas di DPRD yang sudah tidak terpakai dan tidak layak lagi akan dilakukan pelelangan atau bisa juga dihapuskan. Sementara itu, menurut Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto saat dijumpai di ruang kerjanya, menyatakan terkait barang fasilitas di DPRD yang sudah tidak terpakai dan tidak layak lagi, akan dilakukan pelelangan atau bisa juga dihapuskan. Pihaknya juga sudah menyampaikan terkait pengadaan ataupun penghapusan barang kepada pimpinan DPRD dan berkoordinasi dengan Kabak yang membidangi. Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan bidang aset di Bakeeda agar proses bisa cepat dilaksanakan, baik itu dilakukan pelelangan ataupun dihapuskan agar penumpukan barang dapat dihindari. Pada siaran berita yang diinformasikan bahwa kantor DPRD Banjarmasin akan melakukan penghapusan atau pelelangan pada barang yang lama atau tidak layak dipakai agar penumpukan barang dapat dihindari. Dari berita tersebut, kalian bisa mempoinkan yakni mengapa suatu instansi baik pemerintah maupun swasta melakukan penghapusan sarana dan prasarana atau aset yang dimilikinya. Penghapusan sarana dan prasarana. Selanjutnya, kalian akan memahami pada tujuan kegiatan di video pembelajaran materi penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama, kalian akan memahami pengertian, tujuan, syarat-syarat, jenis, tata cara, serta proses kegiatan dan administrasi penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama, pengertian penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana atau asset disposal adalah proses administrasi untuk mengeluarkan atau menyingkirkan aset yang sudah tidak dipakai, rusak berat, atau tidak efisien untuk digunakan kembali dalam kegiatan operasional. Selanjutnya, tujuan penghapusan. Yang pertama ada membatasi kerugian biaya pemeliharaan, yang kedua meringankan beban kerja petugas inventaris, yang ketiga membebaskan ruangan dari penumpukan barang, dan yang keempat mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan. Selanjutnya, syarat-syarat penghapusan. Yang pertama ada barang dalam keadaan rusak berat. Rusak berat memiliki arti sudah tidak dapat digunakan atau tidak dapat diperbaiki. Yang kedua, ada dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat dari bencana alam yang terjadi. Yang ketiga, ada kegunaan tidak seimbang dengan pemeliharaan. Dalam artian, instansi tersebut akan menganggarkan anggaran guna pemeliharaan aset atau sarana dan prasarana yang kegunaannya tidak sesuai atau belum memenuhi dalam proses kinerja karyawan di suatu instansi tersebut. Dan yang keempat, barang sudah tidak mutakhir. Mutakhir dalam artian terakhir atau barang terbaru yang paling akhir.
suatu instansi perlu adanya pengupgradean atau memperbarui sarana dan prasarana guna menunjang suatu kinerja instansi tersebut dan mempermudah karyawan-karyawan dalam operasionalnya. Jenis-jenis penghapusan. Terdapat dua jenis penghapusan sarana dan prasarana yang biasanya dilakukan. Yang pertama, penghapusan barang inventaris dengan lelang, di mana lelang dapat dilakukan di kantor lelang atau biasanya di kantor KPKNL, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, di mana instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan. Yang kedua, penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan. Pemusnahan ini disesuaikan dengan regulasi atau peraturan yang terdapat di instansi tersebut. Selanjutnya ada tata cara penghapusan. Yang pertama, tata cara penghapusan barang rusak, cacat, dan berlebihan, yaitu meliputi pengusulan, pembentukan panitia, pemeriksaan barang, permohonan, dan surat keputusan atau SK yang telah disahkan. Yang kedua, barang hilang, dicuri atau terbakar, yaitu meliputi pembuatan laporan berita acara, pengusulan kepada panitia tuntunan ganti rugi atau TGR, penyusunan laporan penyelidikan di mana barang tersebut telah diselidiki oleh pihak berwajib, dan yang terakhir, penerbitan surat keputusan atau SK. Yang ketiga, barang karena bencana alam, di mana kurang lebih sama dengan tata cara penghapusan barang rusak. Hanya saja perlu ditambahkan surat keputusan dari pemerintah daerah atau Pemda. Yang terakhir, berdasarkan hal khusus, seperti barang dihibahkan atau barang susut. Contohnya barang dihibahkan, di mana suatu instansi akan memberikan suatu aset untuk instansi lain dengan prosedur atau peraturan sesuai dengan instansi masing-masing. Yang terakhir, proses kegiatan dan administrasi penghapusan sarana dan prasarana. Secara poin pada proses kegiatan dan administrasi ini meliputi pemilihan tata cara penghapusan, baik dilihat dari segi finansial maupun non-finansial. Yang kedua, penentuan atau pembentukan panitia penilai atau condition assessment. Yang ketiga, pembuatan berita acara. Yang keempat, pembuatan surat keputusan. Dan yang kelima, melaksanakan penghapusan, baik pelaksanaan penghapusan secara lelang maupun pemusnahan sesuai dengan kesepakatan atau keputusannya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konsep dasar pada materi penghapusan sarana prasarana mata pelajaran pengelolaan sarana dan prasarana. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu pentingnya suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk melakukan suatu proses kegiatan atau administrasi penghapusan aset atau sarana dan prasarana yang dimilikinya agar penumpukan barang tidak terjadi, serta setelah kegiatan penghapusan sarana dan prasarana, instansi tersebut dapat melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih spesifik, terbaru untuk menunjang proses kinerja mereka atau operasional pada instansi tersebut. Pada materi kali ini, kita sudah selesai untuk membahasnya, dan kita akan bertemu di video pembelajaran pada materi berikutnya. Kalian jangan lupa untuk belajar dan terus tingkatkan prestasi kalian. Sampai jumpa, thank you for watching.